run. Dia membelok untuk menghindari paku kejut dan menabrak truk. 20 arah timur belum ada yang bergerak. Saya sudah coba 3 kali. Oke, Phaser. Mereka menyalakan lampu patroli untuk menghentikan Ford Escape itu, dan pengemudinya menyalakan lampu sein lalu pindah ke jalur kanan. Menuju ke 20 arah timur, tetap siaga. Lihat apa yang akan dilakukannya. Pada titik ini, mereka belum yakin apakah dia akan menepi, keluar di pintu keluar berikutnya, atau langsung kabur. Kami masih bergerak. Kami akan melakukan pengejaran ke arah timur di 20. Alih-alih keluar, dia kembali ke jalan tol. 50-65.201 saya terima. Bagaimana kondisi lalu lintas ya? Lalu lintas sedang dengan kecepatan sedang sekarang. 71-16 di tengah titik kami. Baik. Gagal. Masih 20 ke arah timur. Kecepatan di atas 90. Lalu lintas sedang. Mereka melakukan manuver PIT pada mobil pengemudi itu. Pit. Dia melakukan putaran 180 derajat, dan begitu saja dia kembali mengendalikan mobil sepenuhnya. Dia kena PIT lagi. Lakukan, Jess, aku yang tangani. Lakukan. Kali ini, dia berputar 360 derajat. Dan berhasil mengendalikan kembali. Pintu penumpang terbuka, tapi alih-alih melarikan diri dengan berjalan kaki, mereka segera menyerah. Penumpang itu keluar. Diikuti oleh sopirnya. Ayo, aku ingin kalian semua pergi ke sana. Ayo, pindah ke sisi lain. Selama sopirnya mulai melorot. Terus maju, di situ saja, berbalik. Terlihat ada pistol yang terselip di dalamnya. Ambil pistol itu dan pindah ke samping. Total ada 5 tersangka yang akhirnya dikeluarkan dari mobil. Ini hasil kerja tim kita. Tidak ada kendaraan lagi. Ada tabrakan, tidak ada yang terluka. 2 manuver PIT lagi. Masih di Pasek, silahkan lanjutkan. Saya mencoba di Queen 01. Ada apa? Dodge Magnum hitam. Tunggu dulu. Dia kabur. Dia menuju utara di Parkside. Ke arah utara di Parkside. Ke arah utara di Parkside. Ke arah utara di Parkside. Di Parkside dia kabur. Ini mobilnya sudah ditutup. Baik, sekarang di Bancroft. Kelihatannya Seperti dia akan. pergi ke arah timur. Die. Adalah Itu, Richmond. Baiklah, Richmond arah selatan. Brand. Kita sudah melewati Graham. Richmond. Menuju selatan Richmond. Lewat. Grant, baik, melewati Woodruff. Kita menuju selatan Richmond. Maaf, Grant. Clearing. Clarendon arah timur. Lewat Mount Vernon. Belok kanan, bagus. Belok kanan, bagus. Masih melewati Clarendon. Mount Vernon. Baik, penumpangnya bakal kabur keluar di Potomac di sini. ya. Pria kulit hitam menembak. Orang berkaus hitam kabur dari kursi penumpang. Memakai tudung hitam. Aduh, mobil menuju ke utara, Shenandoah. Menuju ke utara, Shenandoah. Pria kulit hitam, baju hitam. Woodruff atas. 10. 114 adalah alasan untuk pemberhentian. Baiklah, dia mengalami kecelakaan. Foster. Woodruff. Dan Upton. Dia keluar di sini. Perlihatkan tangan. Turun. Tunggu. Tunggu. Angkat tanganmu. Angkat tanganmu. Jangan bergerak, angkat tanganmu. Saya sudah ke tangan. Baiklah, kendaraan sudah aman. Ya tertangkap, baiklah. Kamu dapat dia? Jangan bergerak. Mobilku tidak mau berhenti. Arahkan senjata ke orang ini. Sebuah senjata diarahkan ke saya. Hei, mulai keluar. Kamu akan memanjat ke atas. Langsung ke atas.
Aku akan membiarkanmu tetap di atas. Baiklah, bisakah kamu kirim bantuan medis untuk kami? Dia memang mengalami kecelakaan di sini. Apa? Siapa namamu? Thomas Up. Kamu masih punya surat perintah penangkapan kasus kejahatan berat itu kan? Enggak, dia sudah kabur. Apa yang tertulis di surat perintah itu? Kamu nggak datang ke salah satu kasus narkoba yang kamu punya itu. Kelihatannya sekarang kamu bisa jalan dengan baik. Enggak. Jangan lepas kendaraannya, terlalu terang. Aku nggak ambil, ya. Terserah. Kami mencoba memberhentikan kendaraan itu. Dan begitu kami keluar dari mobil, dia langsung kabur, membuat kami terlibat dalam pengejaran kendaraan yang lumayan panjang. Sayangnya, dia menabrak orang tak bersalah di sini. Kami akan memastikan dia baik-baik saja. Panggil tim medis ke sini untuknya. Tersangka yang tadi kabur dan memicu pengejaran kendaraan itu juga sudah diperiksa oleh tim medis di lokasi. Kami akan membawanya ke Toledo Hospital untuk pemeriksaan medis sebelum dia dimasukkan ke penjara. Dia akan ditahan karena tidak mematuhi perintah. Itu adalah tindak pidana tingkat 3. Kami juga menemukan pil narkotika di dalam mobil, jadi dia akan didakwa dengan kepemilikan narkoba, pil golongan 1 atau 2, dan dia juga akan mendapatkan beberapa tilang lalu lintas. Yang satu ini berasal dari daerah saya, Veneta, Oklahoma, yang letaknya tepat di luar Tulsa. 156. Ini baru saja melaju dengan kecepatan 40 mil per jam. Tidak ada respons nyata dari pengemudi. Seorang letnan dari patroli jalan raya Oklahoma sedang menanggapi beberapa laporan tentang seorang pengemudi yang terkulai di atas setir Kia ini. Dia mendekat ke samping mobil untuk melihat lebih jelas. Orang ini entah benar-benar tertidur atau pingsan. Harus bagaimana ini? 156 Tulsa. Saya pikir ini lane assist. Mungkin dia hanya membiarkan mobil tetap di jalurnya. Letnan itu mendekat lagi dan mencoba menarik perhatian pengemudi. Tapi tidak ada respons. Petugas itu mendekati Kia sekali lagi. Ini bukan main-main. Ya, dia benar-benar membungkuk di kursinya. Tidak merespon sama sekali. Padahal sirene, lampu, dan semuanya sudah saya nyalakan. Ini jelas merupakan situasi yang sangat berbahaya. Jadi letnan memutuskan bahwa hal paling aman yang bisa dilakukan adalah melakukan PIT pada Kia tersebut. Benar, jadi baiklah, kita akan mengatasi masalah ini. Aku hanya masukkan dia ke dalam parit. Aku tidak melihat cara lain untuk menghentikannya. Sekarang tinggal mencari jalan tol yang aman untuk melakukan pit. Itu terlalu banyak pembatas jalan. Ada lampu-lampu. Lupa soal itu. Tunggu sebentar. Aku harus cari tempat terbaik untuk melakukan ini. Letnan menahan diri sampai mereka melewati jembatan rest area ini, lalu bergerak untuk melakukan manuver PIT. TVI dan dia sudah bangun. 156 aman, TVI 1220. Apa? Petugas keluar dari mobil patrolinya dan memeriksa pengemudi yang sekarang sudah benar-benar terjaga. Dan ternyata pengemudinya baik-baik saja. Tidak, dia benar-benar tertidur. Bagaimana dia bisa sampai sejauh itu? Mobilnya milik istriku adalah Kia. Mereka punya fitur lane assist yang menjaga kamu tetap di jalur. Saat mobil menyentuh garis, mobil akan membelok kembali ke tengah. Saat menyentuh garis yang lain, mobil juga membelok kembali ke tengah. Mobilku tidak rusak, tidak terlalu mulus juga. Dia juga tidak membenturkan kepalanya sama sekali. Tangannya tidak ada di setir. Dia seperti ini sepanjang waktu. Dan maksudku, itu sama sekali tidak membuat dia terganggu. Ya, pengemudi itu diberi surat tilang karena tidak fokus saat mengemudi. Ternyata dia sudah bekerja hampir 20 jam tanpa henti, yang menjelaskan kenapa dia tertidur. Tapi itu tetap tidak menjelaskan bagaimana dia bisa terus berjalan begitu lama tanpa menggunakan cruise control. Mereka tidak berpikir dia menggunakan cruise control. Mereka sebenarnya berpikir kakinya hanya bersandar di pedal gas. Jaraknya sekitar 16 km. Ya, tetap saja itu namanya tidak fokus saat mengemudi. Mereka meminta istrinya, seingat saya, untuk menjemputnya.
Dan saya ingin menunjukkan satu hal lagi tentang Oklahoma. Jalan layang itu adalah McDonald's terbesar di dunia yang sebenarnya sedang dia lewati. Itu adalah McDonald's yang berada di kedua sisi jalan tol. Kamu tidak bekerja di sana, kan? Kamu bekerja di Taco Bell. Aku di Taco Bell? Aku adalah penggemar burrito supreme. Betul. Benar. Memastikan saja. Tepat di utara Jalan Toba. Sudah hampir jam 4 pagi. Dan polisi di Hazen, Arkansas baru saja mendapat kabar bahwa sebuah Hyundai Sonata 2012 yang dicuri sedang menuju ke arah mereka. Dan itu dia. Itu di saluran utama. Suara yang kamu dengar itu adalah petugas Hazen, Dylan Kurt. Pengemudi melewati truk di sebelah kanan lalu menghilang. Hei, Aku sudah kembali ke kota. kamu tidak bisa melihatnya di sini, tapi sekarang dia mengemudi di parit tepat di sampingnya. Itu mobil tua. Kami menuju ke barat di Jalan Raya 70. Dan kemudian, begitu saja, mobil curian itu kembali melaju di jalan. Kalau dia memberinya 2, lanjutkan dan lewati. Panggil semuanya, oke? Menuju barat, kami berada di Jalan Raya 70 dan lewat Paul O'Hotto County. Dia sekarang meliuk-liuk, keluar masuk kedua lajur. Lakukan apa saja agar petugas Cook tidak bisa sejajar dengannya. Sedikit lebih dekat lagi. Nujukan 649, kecepatan 140, baru saja melaju 137. Kalian tidak salah dengar, dia sekarang melaju 140 mil per jam. Oke, kita akan ke sana, kita akan memberikan surat tilang dan langsung mengakhirinya. Petugas Cook sekarang sudah mendapat izin untuk mengakhiri pengejaran, yang mana lebih mudah diucapkan daripada dilakukan pada kecepatan seperti ini. 10-1 kita butuh paku pengempis ban, kecepatannya 144. Sekarang dia mencoba untuk berada di sampingnya, tapi pengemudi itu berpindah ke jalur lain. Ya, dan dia berdiri di jalur kanan. Aku akan ke kiri, oke? Itu adalah petugas Colton Phelps yang sekarang tepat di belakangnya. Lihat, dia akan membelok tiba-tiba. Petugas Phelps bergerak untuk melakukan PIT. Tetap. Teruskan. Berhenti, nanti kamu digigit anjing. Berhenti, nanti kamu digigit anjing. Digigit. Maaf. Maaf, aku takut. Gak ada orang lain. Itu pacarku. Dan aku benar-benar minta maaf. Aku gak bermaksud begitu. Aku gak punya apa-apa. Awasi dia, bosku. Awasi dia. Let's go. Awasi dia, bosku. Bosco sedang mengawasi, tapi dari kelihatannya, baik sopir maupun penumpang tidak berniat kabur. Hei, Jadi kami sudah menandai dia dan sebagainya. Maaf bro, aku tidak bermaksud melakukan ini pada kalian semua. Kerja bagus. kamu akan kalah. Hari ini kan itu sedikit luka goreng. Itu tidak apa-apa. Nah, penumpangnya sudah dibebaskan. Untuk pengemudinya, Darian Davis yang berusia 26 tahun, sekarang dia menghadapi dakwaan, termasuk melarikan diri dari aparat sebagai tindak pidana berat, penganiayaan berat, dan juga pencurian kendaraan bermotor. Mencoba menyusul pengejaran itu. Petugas mencoba melakukan pemberhentian lalu lintas terhadap seseorang karena pelanggaran perlengkapan di daerah selatan. Kami mendekati unit mobil, kamu dibayar, kamu tidak melihat ada lalu lintas. Mereka menyarankan subjek untuk mengenakan 2 set jet tim dapatkan di Anderson County. Untuk kriminal, ambil surat tilang dan gagal hadir. Mereka menyarankan dia untuk mengarahkan anjing pelacak. Mencoba mendapatkan 1 untuk mobil patroli. Lemahkan dia di mobil patroli, di sana, dia.
Sedang diberi arahan. Anderson County sekarang berada di depan pengejaran. Mereka mencoba memperlambat kalian. Mereka meminta penjual truk untuk tidak membantu dengan paku pengempis ban karena terlalu banyak unit yang terlibat. Kami melaju kencang di jalur, mereka akan berbelok masuk. Selain itu, kami sedang memindai bagian belakang. Kami akan segera bicara dengan kalian, teman-teman. Akan saya beritahu. Cepat, masuk ke sana. Langsung ambil saja. Apa saja? Dapat guys, awasi anjingnya. Kamu akan menjadi Aman di sini. aman di sini. Ini. Yes. Terserah. Untuk gasnya. Keluarkan dia, bukan, itu anjing, awasi anjingnya. Keluar dari sisi seberang. Keluar dari sana. Keluarkan dia. Kejar mereka. Bangun. Ayo, keluar dari sana. Brengsek. Bangun. Bangun. Tunjukkan tanganmu. Tunjukkan tanganmu. Letakkan tanganmu ke belakang. Letakkan tanganmu ke belakang. Oke. Ambil. Bawa dia kembali. Ambil mobilnya. Teman-teman, oke. Sudah dapat orangnya. Dia sudah diamankan. Siap, saya sudah dapat satu orangnya. Sudah diamankan. Kamu punya uang. Jalan. Siap. Hati-hati dengan kakimu. Pria ini tidak kooperatif. Kamu belum bekerja sama. Saya tahu saya begitu. Sekarang saya kooperatif. Maafkan saya. Tolong beri saya kelonggaran. Kami ada pengejaran yang berawal dari kota. Kami menempuh seluruh jalan tol 75 hingga ke wilayah hukum kabupaten tetangga. Salah satu unit kami berhasil melakukan manuver PIT pada kendaraan tersebut, sehingga kendaraan itu terguling. Jadi sepertinya kami menemukan beberapa alat yang digunakan untuk menyuntikkan narkotika. Dan kami juga menemukan sebuah kantong berisi apa yang dibicarakan oleh Loops. Sepertinya itu metamfetamin. Jadi saya percaya itu ditemukan pada dirinya. Pengemudi berhasil dievakuasi dengan luka ringan dan sekarang sudah dalam tahanan. Kami juga menambahkan dakwaan tambahan seperti melarikan diri dari polisi sebagai tindak pidana berat dan hal-hal sejenisnya. Itu BMW berwarna matte. Tidak ada plat nomor. Sepertinya dia melihat sebuah kendaraan berputar-putar di tengah jalan tol dari suara yang terdengar. Sebuah BMW emas tanpa plat nomor. Unit 308 ada apa? Saya mengemudi dengan kecepatan tinggi, jadi butuh waktu baginya untuk mengejar. Dia kabur. Dia menuju ke selatan. Ya, baiklah. Sepertinya kita akan melakukan pengejaran. Kita menuju timur di jalan 14 secepat kilat lagi. 36, aku hampir sampai di W sekarang. Kami berhenti di 610. Dia mulai melaju lagi. Jadi kendaraan ini kemungkinan besar dikemudikan orang mabuk. Dia berhenti lalu melaju lagi. Dia pasti mabuk. Baiklah. Di sana mereka. TVI. Baiklah, Curtis. Kamu siap menangkap penjahat itu? Anak-anak, tangkap dia. Oh, Tidak apa-apa. Gus, anak-anak, tangkap dia. Bagus. Ini gila. Kurt. ini gila. Bagus ini. Keluar dari mobil sekarang. Keluar dari mobil. Angkat tangan sekarang. Maafkan saya. Angkat tangan. Tengkurap. Tangan di belakang punggung. Hei, mobilnya belum di posisi parkir. Aku coba tahanin buat kamu. Aku bantuin kamu.
Buka kunci mobilnya, keluar, kursi belakang, penumpang, angkat tanganmu. Merangkak ke depan. Aku pegang kamu. Teman-teman, kami telah menahan 3 tersangka. Para pengemudi jelas-jelas ditangkap. Mereka terlihat cukup muda. Saya tidak tahu pasti kenapa mereka melarikan diri. Dia tidak mau keluar dari mobil dan akhirnya ditarik keluar dari mobil. Baiklah, bagus sekali. Awalnya saya hanya menyenggolnya sedikit. Apakah dia sudah begitu? Dia mencoba menghalangi saya. Ya, apakah dia mencoba berbalik? Tidak. Tidak, aku hanya memutarnya. Ya, aku cuma... Dia terus mencoba menghalangi aku. Jadi aku bilang, baiklah kalau kau mau menghalangi aku. Jadi aku kasih dia senggolan kecil. Dan setelah itu, dia kehilangan kendali. Aku bisa lihat di wajahnya, dia nggak percaya aku baru saja melakukan itu. Benar-benar idiot, bro. Itu seperti satu pak isi 12 keju yang dipelintir. Mengejutkan. Saya rasa petugas medis akan datang untuk memeriksa pengemudi pria itu. Katanya dia membenturkan kepalanya saat dibawa keluar dari kendaraan. Tidak, yang ini sudah benar-benar linglung. Baiklah, Pak. Siapa nama Anda? Ravin. Hah? Ravin, kamu harus bicara lebih keras dari itu. Ravin, Ravin? Iya. Ejaannya R-U-V-I-N. Itu nama depanmu? Iya. Pengemudi, dia akan dibawa ke penjara Christian County malam ini karena DWI, melawan petugas sebagai tindak pidana berat, dan sejumlah tuduhan lainnya. Penumpang perempuan diantar kembali ke rumah orang tuanya, dan penumpang laki-laki ditangkap karena kasus kepemilikan ringan. Semoga mereka mengambil pelajaran dari kejadian ini. Pertama, jangan melarikan diri, terutama di wilayah kami. Dan kedua, jangan minum lalu mengemudi. Itu tidak akan berakhir baik untukmu. Terutama saat kamu minum twisted tea. Dia kabur kembali ke kantor. Itu kendaraan curian. Polisi Riverdale sedang mengejar kendaraan curian. Di kap hitam, Hyundai Sonata warna perak tahun 2025. Saya rasa mereka sedang melacaknya di Jalan Zeta. Kami akan mencoba mengejar mereka. Di mana lokasi Anda? Ini benar-benar terjadi. Ini benar-benar terjadi. Saya harus memeriksa dengan... Kami tidak main-main denganmu. Pak Josh, biarkan aku melewatimu. Ini. Diserahkan ke unit Riverdale. Biar aku lewat dulu, teman-teman. Itu di seberang sungai, di ujung yang lain. Biar aku lewat dulu, teman-teman. Pergi ke arah yang positif. Aku sedang mencoba mendahului mereka. Aku akan memimpin pengejaran. Kami menuju ke timur di Jalan Seymour. Baiklah, belok ke Shankari Shandri. Kecepatannya sekitar 80. Kondisi lalu lintas ringan. Jumlah penumpang di mobil belum diketahui saat ini. Sepertinya kita kembali ke base. Kota Meadow, tepat di sisi terbaik dari. Jangan, Tos ada di sana. Dia baru saja menjalankan kendaraanku tepat di standby. Jadi pokoknya kita dapat Kina? istirahat. Halo, saya Beach. Tepat di belakangnya. Lepas, bounce, tangan di belakang punggungmu. Bodoh,
Sekarang kamu akan masuk penjara karena itu. Diam. Kopral 2. Saya sudah menangkap satu orang. Tunggu sebentar, apa-apaan ini? Slayer, satu orang sudah diamankan. 23 cc, 2350, 2350. Tidak seburuk yang saya kira. Hei, boleh aku tanya sesuatu? Sebuah pertanyaan dia. Tentu saja. Siapa tadi di belakangku, bro? Yang baru saja menabrakku seperti itu? Dia tidak menabrakmu, dia melakukan teknik imobilisasi presisi. Itu namanya manuver pit. Dia menabrakmu dengan sengaja. Sebelumnya. Iya. Dia bikin mobil keluar kendali, dia benar-benar kena kamu, dia mencoba melumpuhkan kendaraan. Dia membawanya keluar dari jalan. Kau harus membunuhku, bro. Bagaimana rasanya saat kau kehilangan kendali? Mereka menggagalkan rencanamu. Ya, kamu sudah mengarahkannya ke arah yang benar, karena kamu tidak menabrak kendaraan siapapun di sini. Itu yang memang sedang aku coba hindari. Aku berusaha menepi dan mencari tempat yang tepat. Kamu tadi nggak berusaha menepi. Jangan bilang begitu sekarang. Ayo, kita harus jujur di sini. Ada 7 polisi di belakangmu. Kamu sama sekali nggak berusaha menepi. Jujur aja, aku nggak tahu ada berapa banyak yang di belakangku. Aku cuma lihat lampu biru dan aku memang mau menepi. Terus tiba-tiba, boom bro, aku panik. Oke. Itu jujur, aku bisa terima itu. Orang ini akan menghadapi beberapa dakwaan, termasuk melarikan diri dan menghindari pengejaran polisi sebagai tindak pidana berat, mengemudi ugal-ugalan, sejumlah pelanggaran lalu lintas termasuk tidak mematuhi rambu lalu lintas karena menerobos tanda berhenti di lingkungan itu, serta penganiayaan berat terhadap petugas penegak hukum. Selama pengejaran itu, dia benar-benar menabrak kendaraan saya dan mencoba mendorong saya keluar dari jalan. Dia adalah seorang penjahat yang sudah divonis. Kami juga menemukan senjata api di dalam kendaraan itu. Jadi, dia juga akan didakwa sebagai penjahat yang sudah divonis yang memiliki senjata api, serta kepemilikan senjata api saat melakukan tindak kejahatan. Giorgio 367. Markas, kami akan menuju ke selatan, Santa Fe. Seorang petugas dari kepolisian Moore sedang mencoba memberhentikan Lincoln LS tahun 2000 ini karena pelanggaran kelengkapan kendaraan. Saya akan memberitahu Anda ketika mereka ingin berhenti. Oke. Dan ya, itu adalah Blink 182 yang sedang diputar di radio mobilnya. Poin 2, Jos 367, apakah kendaraannya sudah berhenti? Belum, Mbak. Saya beri sedikit waktu lagi. Petugas mendekat untuk melihat pengemudi lebih jelas dan mungkin mencari tahu kenapa dia tidak mau menepi. Tiba-tiba, pengemudi melemparkan sesuatu keluar jendela. Sepertinya mereka baru saja melemparkan sesuatu dari jendela penumpang. Pengemudi masih menolak untuk menepi. George 367 markas, saya punya Queen King Sam 95. Kami masih menuju ke selatan, mendekati 34. Dan kemudian melemparkan lebih banyak barang keluar jendela. Dan saya akan langsung nyatakan ini sebagai pengejaran. Kami akan menuju ke barat. Pelanggarannya apa? Ada pelanggaran perlengkapan, tapi mereka mulai melempar barang ke dalam kendaraan, Pak. Saya tidak yakin itu barang terlarang atau bukan. Pengemudinya ugal-ugalan di jalan dan mungkin sedang dalam pengaruh alkohol atau obat-obatan. Georgie 367 ke markas. Saya akan melaporkan ini sebagai dugaan mengemudi di bawah pengaruh alkohol atau narkoba. Mereka hampir keluar dari jalur jalan. Saya Perso menuju barat di jalan 164. Petugas bergerak untuk melakukan PET. Giorgio 367, markas. Saya mencoba melakukan manuver PIT, belum berhasil. Terima kasih. Dia maju untuk percobaan PIT kedua. TVI, kami akan berada di Weston dan Jalan 164, satu pria di dalam kendaraan. Petugas keluar dari mobil dan sekarang mengarahkan senjata ke pengemudi. Angkat tangan. Dan begitu saja, pengemudi langsung kabur. Baiklah, sekarang dia menuju selatan di Weston dari Jalan 164. Petugas itu dengan cepat mengejarnya kembali. George 367, kami sedang
menuju ke Indian Hills. Tolong beritahu Norman. Dia maju untuk mencoba manuver pip ketiga dan meleset pipis. TBI itu tidak efektif. Kecepatan sekitar 81 mil per jam. Petugas bergerak untuk melakukan PIT keempat. Dan pengemudi berhasil lolos lagi. Kami siaga. Kami sekarang menuju barat ke Komsa dari jalan ke-60. Dia bergerak lagi. TC, dia masuk ke selokan. Dan sepertinya percobaan kelima berhasil. Aku masuk ke selokan. Pengemudinya melompat keluar dan kabur. Aku melihat dia lari melintasi ladang, arah utara. Pria kulit putih, jaket hitam, celana jeans biru. Mereka sekarang sedang melakukan pengejaran dengan berjalan kaki Kami lari ke arah utara. melalui lapangan terbuka ini. Dia merebut jaketnya. Masih lari ke arah utara. Tersangkanya sekarang membuang pakaiannya. Mungkin mencoba untuk jadi sedikit lebih aerodinamis. Berhenti. Dia mulai melambat secara signifikan. Berhenti. Keluarkan tangan kalian sekarang. Dan kemudian jatuh ke tanah dan menyerah. Kamu bodoh. Apa yang kamu lakukan? George 367. Markas saya mengamankan 1 orang di bawah todongan senjata. Sudah aman 1 orang di bawah todongan senjata. 2023. Sepertinya bantuan sudah datang. Tunggu. Kita ambil 1 lagi. Jangan bergerak. Aku tidak bergerak. Oke, aku pergi. Aku tetap pegang senjata api. Jangan bergerak. Oke. Ya, aku juga akan begitu. Oke. Mereka memborgol tersangka. Dia sudah dalam tahanan. Dan perlahan-lahan, maksudku sangat perlahan, mereka membawanya kembali ke mobil. Kau baik-baik saja, Derek? Kamu suka Blink 182? Itu yang akan kita dengarkan. Derek Boss sekarang menghadapi dakwaan, termasuk melarikan diri, mengemudi di bawah pengaruh alkohol atau narkoba, dan kepemilikan perlengkapan penggunaan narkoba. Untuk benda-benda yang dia lempar dari mobil, petugas sebenarnya kembali dan menemukannya. Dan ternyata itu hanya kotak perhiasan dan beberapa makanan. Siapa tahu apakah dia akan mendapat tambahan dakwaan karena membuang sampah sembarangan. Membuang sampah sembarangan. Makanan. Makanan. Lemparkan makanan ke kami. Lemparkan saja lewat jendela. Aku tidak tahu kenapa dia tersenyum. Baiklah, Ronaldo. Debbie Ronaldo punya mobil dan menolak untuk berhenti. Berikan kami pembaruan. Baiklah, ya, kami sedang melakukan pengejaran. Jadi Ronaldo punya mobil. Kejar dia. Kami agak tertinggal di belakang mereka. Perhatian unit-unit lalu lintas Florida, jam 7, 777. Kami menyusul lagi, menuju ke arah Kairo lagi. Seseorang akan keluar tepat di sini. Begitu saya mendekat, saya akan melakukan manuver PIT padanya. Masih mencari Black Ops 1, saya di sini sekarang. Unit, keluar. Angkatan laut ke sini. Black Hawk 1, I'm right here. Radio, layanan ponsel, bawa orang tuamu ke depan, Pak. Lead, arah jam 1, teror. Radio teror ke arah selatan. Menuju selatan, sampai jumpa.
Hei, keluar lewat sana. Tidak ada di dalam mobil. Aku menangkapnya, menangkapnya. Baiklah, Blackout 7. Kami sudah menangkap satu orang. Dan kami melakukan manuver PIT. Panggil GSP. Oke. Terima kasih banyak. Itu anjing saya. Bodoh, selamat datang di klub. Oke, ada apa? Yang benar aja. Kamu pasti tidak tahu kamu sedang gimana. Yang bener aja. North Carter dan Temple Boulevard. Cheryl, kamu bahkan tidak bisa menyetir di Central Avenue. Kamu memusatkan ketidakterbatasan. Sini, ya. Aku sudah tahu itu. GSP. Apa yang kamu lakukan, bro? Kamu pikir kamu bisa lolos begitu saja? Kamu bodoh. Dia membuat kesalahan. Berapa umur? 19, bro. Terima kasih. Sekarang kamu kena kasus kejahatan berat. Jelas, kamu yang melakukannya. Yo, periksa mobil ini, Davis. Ya, ayo kita lakukan sekarang. Kamu juga nggak bisa nyetir, bro. Hey, Ayo pergi, masuk ke mobilku. Kamu dari mana? Tidak, itu benar-benar tidak lucu. Kamu berasal dari mana? Dia dari kami, kamu pasti bukan bisa lakukan, kamu sudah. Maksudku? Aku nggak akan terus-menerus mengawasimu. Ayo. Ya, sesuatu. Masuk ke mobilku. Itu ponsel ini. Itu ponselku. Kecelakaan terdeteksi. Aku tidak mengalami kecelakaan. Dia yang mengalami kecelakaan. Ya. Benar. Di mana, Letnan? Oke, jadi kalau aku sih itu teman ya. Ya. aku juga sedang menuju ke sana. Tapi waktu mereka bilang utara, aku bilang oke. Lalu mereka bilang selatan, aku juga bilang oke. Ya, dia nggak tahu apa yang dia lakukan. Ya, kami bisa lihat itu. Benar. Nggak diragukan lagi. Ya, benar sekali. Jadi Letnan Deputi Ronaldo mencoba memberhentikan Infinity ini untuk pemeriksaan lalu lintas. Yang dilakukan mobil itu adalah mematikan semua lampu dan mencoba kabur. Kami melaju ke Battle Creek. Kami berputar balik, kembali, lalu mulai menuju ke Town Boulevard sebelum Letnan Carey berhasil melakukan manuver pit padanya. Dan sekarang kami sudah mengamankan pengemudinya. Jadi jelas sekali dia belum pernah ke Clay County. Jadi selamat datang di Clay County. Papa ada di sana. Itu sebabnya saya berbelok. Saya duduk di sana dan menyalakan lampu saya, menunggu. Kita lihat saja. Ayo pergi. Ayo, pergi. Lihat dirimu, Ronaldo. Hey, dengarkan ya. Lihat dirimu, teman. Blackout 1 untuk manuver PIT. Pakai mobil saya. 787. Maaf, 7878. Tidak ada kerusakan padanya. Kenapa aku tidak bisa mendengarmu di situ? Sudah waktunya. Mereka sudah menangkap orangnya. Dan sekarang mereka akan melakukan pencarian. Baiklah, jadi Deputi Ronaldo mencoba menghentikan mobil ini entah karena alasan apa. Saya tidak yakin. Tapi bagaimanapun juga, pengemudinya malah kabur. Saya sedang berada di daerah itu. Dia turun ke Battle Creek, yang menuju ke arah lain ke Jalan Jonesboro. Saya berada di Terra Boulevard. Deputi Ronaldo memberitahu bahwa dia berbalik arah, kembali menuju Terra. Jadi, untungnya saya berada di persimpangan itu menunggunya. Begitu dia lewat, saya langsung menyalakan lampu saya. Dia membanting setir keluar jalur, lalu melaju ke arah selatan di Terra Boulevard. Jadi, untuk meminimalkan risiko bagi masyarakat, saya langsung ambil tindakan. Saya langsung melakukan manuver pit terhadap mobilnya. Dan kami berhasil menangkapnya. Jadi, kita akan cari tahu kenapa dia kabur. Mungkin dia hanya kabur tanpa alasan, tapi kita akan lihat nanti. Hey, sudah kamu cek datanya? Iya, apa SIM-nya sedang ditangguhkan atau semacamnya? Dia benar-benar bersih. Jadi dia tidak punya alasan untuk kabur. Dia tidak punya alasan untuk kabur. Dia pingsan, tapi dia tidak melihatku di belakang. Jadi, oke. SIM-nya berlaku. Kami tidak menemukan narkoba. Tidak ada senjata. Dia tidak sedang dicari. Tidak ada mayat di dalam mobil. Jadi dia benar-benar lari tanpa alasan sama sekali. Jadi sekarang dia dapat, saya tidak tahu apakah dia tahu atau tidak, tapi di negara bagian Georgia, jika kamu terbukti bersalah karena melarikan diri dan menghindar, kamu wajib menjalani hukuman minimal 1 tahun penjara. Jadi, kita akan lihat.
Bodoh sekali dia kabur tanpa alasan. Kecuali kalau dia membuang sesuatu dari mobil. Mobilnya bersih, semuanya bersih. Kalau memang nggak ada hal lain, mobilnya legal. Orangnya juga nggak bermasalah. SIM-nya nggak ditangguhkan, nggak ada masalah apa-apa. Dan mobilnya terdaftar, diasuransikan, semuanya lengkap. HP-ku tinggal 1%, mungkin bakal mati. Tapi ya tetap patut diapresiasi. Itu nggak sering terjadi. Enggak, Di mana seseorang lari tanpa alasan sama sekali. itu jarang terjadi. Tapi yang paling mengejutkan buat saya adalah hukuman minimum wajib selama 1 tahun itu. Maksud saya, secara pribadi saya berharap lebih banyak negara bagian di seluruh negeri punya aturan itu. Soalnya, terlalu banyak orang yang melakukan ini. Mereka hanya mendapat hukuman ringan, lalu melakukannya berulang kali. Dan kita sering melihatnya. Begitu juga masyarakat umum. Itu saja. Dan juga para petugas lainnya. Melakukannya. Ya, baiklah. Saya rasa kita punya rekaman saat Letnan Carey melakukan manuver PIT tadi. Hentikan kendaraannya. Jadi, ini dia lagi. Baiklah. Pit. Kita sudah di titik mulai. Terlihat mudah ya, di sana kan? Kamu tahu, saat kamu menonton videonya, itu terlihat seperti, oh, tapi sebenarnya tidak semudah itu. Tidak, maksudku dia sudah mengatakannya. Dia duduk di persimpangan menunggu kendaraan itu lewat. Ini yang akan saya lakukan. Ya, bro. Pria yang menepati janjinya. Tekanan darahnya bahkan tidak terlihat naik. Ya. Sekarang ke Clayton County, Georgia. Letnan Jonathan Carey dan Deputy Luis Ronaldo sedang melakukan pengejaran terhadap sebuah kendaraan yang melarikan diri saat dihentikan polisi dalam pemeriksaan lalu lintas. Akhirnya, Letnan Carey berhasil mengejar Infiniti yang melarikan diri itu. Mencoba melakukan manuver PIT. Yang tampaknya berhasil. Pengemudi menyerah. Mereka tidak mau mengambil risiko. Itu Letnan Carey yang melompat ke kap mobil. Tersangka ditangkap, tapi mereka tidak bisa mengetahui kenapa dia melarikan diri. SIM-nya berlaku. Kami tidak menemukan narkoba, tidak ada senjata. Dia tidak sedang dicari. Tidak ada mayat di dalam mobil. Jadi dia benar-benar kabur tanpa alasan sama sekali. Ternyata alasan dia kabur adalah karena dia telah menerobos lampu merah. Jadi, alih-alih hanya mendapat tilang karena menerobos lampu merah, sekarang dia menghadapi hukuman penjara minimum wajib selama 1 tahun karena melarikan diri dan menghindar. Kehilangan mobilmu. Apa? Maksudku, iya. Benar-benar tindakan bodoh. Sekarang pukul 6.30 sore dan petugas Josh Middleton dari kepolisian Hazen sedang mencoba memberhentikan Dodge Charger tahun 2006 ini karena pelanggaran lalu lintas. Ayo semuanya, saya tidak tahu apa yang dia lakukan. Dia melemparkan sebuah tas ke sana kemari. Kami berada di ujung jalan keluar. Matikan itu! Matikan. Matikan mobilnya. Sopirnya menolak mematikan mesin. Medican! Dan begitu saja, dia langsung kabur. Dia lari. Dia belok kiri. Kami melewati jalan layang. Kami akan kembali ke jalan tol. Tidak, dia salah jalan. Dia mencoba berbalik arah. Aku menabraknya. Dan dia menabraknya lagi. Ayo cepat, kami ada di jalan masuk arah timur. Dia masih mencoba kabur dariku. Sekarang pengemudinya mencoba melarikan diri. Oke, Sekarang tetap di jalur yang sama. dengan mengemudi mundur. Aku sudah melakukan manuver PIT 2 kali. Dia terus berputar-putar di tanah. Di sini, kita terus bertabrakan. Ayo.
Kepala, hedge, tutup mulut. Matikan. Dia menodongkan pistol ke supir. Semak! Tapi alih-alih menyerah, sopir itu justru menggeber mesin. Ayo, nona. Sersan Clayton Dillon tiba di lokasi kejadian. Ayo, dia kabur lagi. Dan dia kabur lagi sambil menimbulkan kepulan debu. Clayton, aku tidak bisa melihat. Ya, jadi kita akan kembali melewati jalan layang. Melewati Loves. Dia kehilangan kendali bagian belakang. Sepertinya longgar. Dia akan kehilangan kendali sebentar lagi. Clayton, lewati aku. Ayo. Sersan Dillon sekarang mengambil alih posisi sebagai mobil terdepan dalam pengejaran ini. Duki, biarkan Clayton lewat. Mobil Charger dengan as roda belakangnya yang sekarang rusak sedang berjuang untuk tetap terkendali. Oke, jadi kita akan sampai di Jalan Hammer. Dia dalam kondisi buruk. Cookie, biarkan aku lewat. Aku sudah kena kerusakan gara-gara dia nabrak aku. Siapapun yang mendekat ke kita, awasi dia. Dia sudah menabrakku 2 kali. Tepat, aku sudah pasang paku di sini. Di sini. Baiklah Clayton, mundur. Di depan, seorang petugas menunggu dengan paku penghalang. Berlendang. Dia membanting setir untuk menghindari paku dan menabrak truk. Dia meleset saat menabrak truk. Dan mobil itu masih terus melaju. Tapi tidak lama. Kamu harus pergi. Hentikan dia sekarang. Aku akan memanggil semua orang. Tembak. Tembak dia! Sekarang mereka telah mengepung sopir itu dengan todongan senjata. Keluar dari situ, sekarang juga! Periksa kendaraan. Cookie, periksa kendaraannya. Ya, itu tadi bodoh sekali. Aku tahu. Dan dia pun ditangkap. Kenapa kamu tidak berhenti? Hei, kamu kena dakwaan melarikan diri dari polisi dan banyak tuduhan lainnya. Apakah aku bisa keluar malam ini? Tidak, sama sekali tidak. Pengemudi Delvin Sally kemudian mengatakan kepada petugas bahwa dia memutuskan untuk melarikan diri karena sebelumnya dia selalu berhasil lolos, tapi tidak kali ini. Sekarang dia mungkin juga melarikan diri karena dia membawa 2 pon ganja di dalam mobil. Tapi senyum di wajahnya itu hampir seperti dia berkata, tapi tahu nggak, itu menyenangkan. Entahlah. Saya cuma bilang, lihat wajahnya di foto mugshotnya itu. Wajahnya mungkin akan sedikit berbeda begitu dia melihat mobilnya. Ya, itu benar. Kamu tahu, ketika dia melihat mobil itu nanti dengan jelas, itu akan, ya, dan waktunya. Ya,